Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan salam jabat di samping kiri kanan, menyemangati kita semua pada sore hari ini masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Saya sapa kita semua merdeka. Kurang kencang, merdeka. Merdeka. Beri tepuk tangan terbaik bagi kita semua dalam ibadah pada saat ini. Hari ini kita ada di hadirat Tuhan, sekaligus mensyukuri anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Untuk itu, mari kita menghayati anugerah yang Allah berikan bagi kita dalam sukacita kemerdekaan ini. Sambil instrumen berkibarlah benderaku, dengarkanlah pesan sejarah. Indonesia itu indah sejarahnya, keberagaman suku budaya, bahasa, agama, terlebih kekayaan alamnya. Masing-masing kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, namun semua orang bersatu untuk kemerdekaan. Tanpa harus bertanya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Dari mana kamu berasal? Sebab perbedaan selalu membawa keindahan. Di usia rentanmu, kami akan selalu mencintaimu. Dengan ribuan pulau indahmu dan jutaan keberagamanmu, kami lahir di tanah pertiwi, akan menjaga keindahan persekutuan dengan segenap hidup. Merah putih berkibarlah, jayalah bangsa, dan kepakkan sayapmu setinggi angkasa. Mari siapkan hati kita. Masuk dalam ibadah pada saat ini. Semangatmu
saja semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah saat ini. Layaklah segala bangsa memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Nats yang memimpin kita dalam ibadah saat ini tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 13 dan 14 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Mari datanglah. Kesempatan terbaik di hadirat Tuhan adalah merespon panggilannya. Jangan keraskan hati. Sungguh lembut Tuhan memanggil saudara dan saya. Makasih Tuhan.
lihatlah Dia prihatin menunggu mari datanglah sama-sama katakan marilah dengan iman sama-sama kita memuji demikian pengakuan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti di hidup kami sebagai anak-anak kepunyaan. Tapi kami sadar sebagai anak bangsa, kami tidak pernah terlepas yang namanya dosa. Baik itu dalam dosa perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Menyakiti orang di sekitar kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak. Bahkan dunia kerja kami. Kami hanya tahu bahwa datang pada Tuhan ada pengampunan. Oleh karena itu, dengan pengakuan kami, biarlah pengampunan Tuhan berlaku bagi kami. Bebaskan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami terus melakukan yang terbaik bagi Engkau. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, dengarlah berita anugerah Allah dalam kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita rendahkan hati, lakukan pujian ini sebagai akte iman kita kepada Tuhan. Terima kasih.
Kita akan bermazmur bersama-sama dalam Mazmur 100 pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke 105 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Puji-pujian atas kekuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, Dialah Tuhan Allah kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi kita semua. Saya berikan salam kemerdekaan. Bapak Ibu harus dengan kompak sampaikan bersama-sama. Merdeka! 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 NKRI! Harga mati! Merdeka! 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 NKRI! Harga mati! Beri salam jabat paling kurang 10. Silakan. Beri salam jabat paling kurang 10 orang ya. Yeay, terus. Harus wajib 10 orang. Ya. Yang di belakang, tolong jangan bermain HP ya. Jangan main PUBG.
Saya persilakan vokal group atau solo yang mengisi pujian, kesempatan saya berikan. Lingkungan 2, vokal group Lingkungan 2. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam
kami, tapi firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tak bisa mengerti seluruh kedalaman dan keagungan sabda-Mu, kecuali Allah sendiri bersabda bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus mempersiapkan kami semua menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang lewat kita terambil dari Bilangan pasal 33 ayat 50 hingga ayat yang ke-56. Bilangan 33 ayat 50 hingga ayat yang ke-56. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perintah Tuhan tentang tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu dari hadapanmu dan menghancurkan segala batu berukir milik mereka. Kamu harus juga menghancurkan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Kamu harus menduduki negeri itu dan tinggal di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Haruslah kamu membagi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum keluargamu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Apa yang ditunjuk oleh undi baginya, itulah bagiannya. Kamu harus melakukan pembagian itu menurut suku nenek moyangmu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti duri di matamu dan onak di pinggangmu, dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku akan melakukan terhadapmu seperti yang kurancang untuk dilakukan terhadap mereka. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara, kalau saya bilang salam, saudara bilang merdeka. Kalau saya bilang merdeka, Bapak Ibu jawab salam. Salam. Merdeka. Baik, Bapak Ibu, itu calon pendeta tuh yang suara kecil. Bapak Ibu, khotbah ini itu sedikit sulit di hari kemerdekaan, karena teks ini sedikit sulit dimengerti dan bernada pemusnahan terhadap suku-suku, dan dalam konteks Indonesia itu agak sedikit berbahaya. Saya akan pelan-pelan supaya kita bisa tidak salah mengerti, jangan sampai gemit bicara kemerdekaan dalam konteks genosida. Itu berbahaya untuk kita. Saudara, firman ini dimulai dengan 49 ayat pendahuluan sebelum masuk ke perikop kita. Dan ayat 50 mengulanginya. Mereka atau Israel sudah berada di dataran Moab, dan dataran Moab adalah etape ke-42 dari perjalanan Israel keluar sejak dari Mesir sampai di dataran Moab. Ada 42 etape perjalanan. Apa yang dimaksudkan dengan 42 etape, saudara? Dan itu dijelaskan panjang lebar dari ayat 1 hingga ayat ke-49. Oleh karena angka 42 itu adalah 7 kelipatan 6. Angka 7 itu angka yang kudus, angka yang sakral bagi Israel. Dan angka 7 itu sudah berulang 6 episode dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Dan karena itu, sekarang kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, maka mereka masuk episode yang ke-7, dan akan menjadi 7 angka kudus dikali 7, itu angka sempurna. Dan itu saudara, apa artinya kalau mereka masuk ke Kanaan, mereka memasuki episode ke-7 dari 7 episode perjalanan itu. Artinya saudara, perjalanan mereka 42 titik itu akan memasuki suatu etape baru, namanya etape sabat atau etape perhentian. Mereka cukup sudah berjalan 40 tahun. Allah bilang cukup.
Sekarang Anda akan masuk ke perhentian, masuk etape 7, etape sabat dari seluruh perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Itu saudara, ya, 49 ayat pendahuluan. Dan karena itu dataran Moab di ayat 50 menjadi penting bagi kita. Karena itu menegaskan kami akan masuk episode baru dalam perjalanan sebagai sebuah bangsa. Episode istirahat, episode penenangan diri, episode yang lebih lembut. Indonesia ada di episode mana ya? 80 tahun kalau berepisode. Kita belum tahu ya, Indonesia sudah masuk episode sabat. Tuhan ingin setiap bangsa masuk episode sabat dalam hidup. Itu hal pertama. Barulah setelah itu datang perintah Tuhan kepada itu. Nabi Yahya, saya, hai pemilu, aku semua firman-Nya. Dan karena itu jangan heran di seluruh Alkitab kita, hampir semua nabi, bukan hampir, seluruh nabi orang-orang Yahudi. Karena Allah hendak menggunakan bangsa ini, memilih dia secara spesifik untuk menitipkan firman-Nya. Dan kepada siapa Allah menitipkan firman-Nya, mereka haruslah hidup kudus.
Tidak bisa kepada mereka dititipkan firman lalu mereka seenaknya bisa hidup. Maka datang perintah, jangan bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Aku hendak menitipkan firmanku kepadamu, hiduplah kudus. Bagaimana dengan orang Kristen di Indonesia? Kepada kita Tuhan menitipkan firman-Nya supaya kita menyampaikannya kepada Indonesia. Pertanyaan kita di hari kemerdekaan adalah bagaimana orang-orang Kristen yang dapat titipan firman Tuhan dari Tuhan ini untuk menjalankan firman itu bagi bangsa ini? Atau jangan-jangan hanya untuk datang gereja saja orang Kristen masih susah. Bagaimana bisa bawa terang untuk dunia kalau hanya datang gereja saja barang masih berat? Yang sepanjang bulan Agustus baru pertama masuk gereja minggu ini ada kok? Yang sepanjang Agustus, yang 3 minggu, yang hari ini baru datang, yang 2 minggu soalnya ada ya di sini kok. Senus angkat tangan, tapi saya yang tanya saja supaya kita dengar. Sekali lagi saudara, Israel dipilih, ya, Roma 3 ayat 1-2 juga begitu. Kepada mereka aku pesankan firmanku. Dan bangsa yang dipesankan firman adalah bangsa yang kudus. Orang-orang Kristen di Indonesia yang dititipkan firman oleh Tuhan haruslah orang-orang yang kudus, supaya kemerdekaan bisa punya makna. Yang kedua saudara, mengapa perintah itu begitu tegas? Oleh karena orang-orang Kanaan mempraktikkan politeisme. Mereka punya banyak Tuhan, banyak dewa. Sementara Allah hanya bilang, itu sebabnya saudara 10 hukum yang pertama katakan apa? Jangan ada padamu. Allah tidak mulai firman-Nya dengan perintah-perintah yang lain. Allah mulai dengan pengakuan perintah supaya umatnya satu Allah yang boleh disembah. Perintahnya tegas, menghancurkan, menghalaukan, membinasakan. Itu kata tapi keras kepada bangsa yang terpilih ini supaya mereka tidak boleh Tuhan. Mereka hanya boleh sembah satu orang, ialah Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kenapa perintah itu begitu keras untuk menghalau orang-orang Kanaan? Karena dari bangsa ini akan turun garis Mesias. Sejak Abraham sudah dijanjikan keturunanmu, ya, turun temurun. Dan dari garis Yahudi ini akan lahir seorang juru selamat. Bagaimana mungkin bangsa yang daripadanya akan lahir juru selamat hidup seenaknya, hidup suka-suka, tidak mau ikut firman Tuhan? Tidak mungkin. Maka perintahnya harus keras. Itu sebabnya saudara, ya, datanglah semua yang sepertinya tidak menyenangkan. Itulah minimal 3 hal bagaimana kita mengerti mengapa Tuhan memerintahkan begitu keras kepada Musa dan Israel untuk menghalau orang-orang Kanaan. Pertama tadi apa? Karena mereka Tuhan pilih menjadi penyalur wahyu Tuhan. Kedua apa? Allah tidak ingin mereka menyembah Tuhan, hanya Allah saja. Yang ketiga tadi, dari bangsa itu akan datang Mesias. Maka kemurniannya harus dijaga. Itulah kita mengerti bagian pertama dari firman ini, perintah yang radikal. Dan perintah yang sama, beda versinya, tapi radikalitasnya harus tetap sama bagi orang percaya di Indonesia. Bahwa kita juga menerima pesan-pesan radikal sebagai bangsa, orang-orang terpilih di Indonesia untuk bersikap terhadap bangsa ini. Kita tidak boleh biasa-biasa terhadap bangsa. Perintah yang radikal harus sama kepada kita. Apapun yang terjadi di bangsa ini, yang pertama tadi apa? Kita harus tetap yakin bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang pilih. Jangan turunkan derajat kita menjadi orang-orang yang bukan pilihan. Suatu waktu saya ditawar jadi anggota DPR. Mau jadi pendeta atau jadi anggota DPR. Lalu saya baca sebuah buku. Dia menulis begini, "Hai Pak Pendeta, Anda harus merasa terhormat menjadi pendeta. Jangan turun kelas menjadi anggota DPR." Ya, rupanya jadi anggota DPR sama pendeta itu bukan naik kelas, turun kelas. Lalu saya tobat. Jadi saudara, jangan turun kelas sebagai orang percaya di Indonesia. Kita mungkin bukan orang yang punya banyak uang,
Tapi kita orang-orang yang berharga karena kita orang-orang pilihan. Dan yang kedua, kalau Allah menegaskan tidak ada politeisme, maka kami harus tetap percaya kepada Allah yang daripadanya kami menyembah. Suatu ketika di Indonesia ada larangan untuk mau dibuat peraturan untuk melarang KPI di lapangan umum. Lalu seorang pendeta namanya Eka Dharma Putra dalam rapat bersama pemerintah, dia interupsi. Saya tidak setuju. Kenapa orang Kristen tidak setuju? Karena perintah untuk memberitakan Injil kami dapat daripada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang boleh mencabutnya dari kami orang-orang percaya. Selagi Tuhan belum mencabutnya daripada kami, kami akan tetap memberitakan Injil. Kalau kena orang Kota Kupang kira-kira berani melawan dengan teologi begitu? Tidak. Jangan sampai saya lihat di orang-orang Kristen ini kadang-kadang di pemerintahan orang omong apa karena takut kita iya saja, tidak ada pandangan kritis dan alternatif ya. Penyembahan kita tetap Allah. Cara menyembahnya mungkin kita bervariasi, tapi Allah itu tidak boleh kita gadaikan dengan apa. Itulah pesan-pesan tentang bagaimana orang Kristen harus ada di Indonesia. Dan yang ketiga tadi apa? Kepada orang-orang Yahudi akan datang keturunan Mesias. Ya, kami tentu bukan sejajar dengan itu, ya, tapi kami percaya Mesias. Dan itu harus, ya, bukan hanya NKRI harga mati, Mesias harga mati. Jangan sampai NKRI-nya harga mati, Mesiasnya tidak harga mati. Nah, itu berarti jangan jadi orang Kristen. Ya. Itu pertama, ya. Pesan pertama dari teks kita ialah pesan radikal. Saya dapat berapa menit ya Pak MC? Ya, kalau khotbah saya tinggal dengar saja. Kalau saudara sudah batuk-batuk itu tandanya pendeta harus balik. Yang kedua saudara, dari pesan kita ya, ialah pembagian tanah. Bagaimana kita mengerti cara pengaturan pembagian tanah kepada suku-suku ini? Saudara tahu mereka ini suku yang nomaden, suku yang berpindah-pindah. Selama 40 tahun mereka tidak punya tanah. Ini orang-orang tanpa tanah. Saudara, kita semua belajar di Pancasila. Di Pancasila itu syarat berdirinya sebuah negara, pertama harus ada rakyat. Israel sudah punya rakyat. Yang kedua harus ada wilayah. Israel belum punya wilayah, maka belum layak jadi negara. Maka mereka harus punya tempat atau punya wilayah. Pak Pendeta, tapi Tuhan kan sangat jahat. Kenapa gara-gara Israel mau masuk di Kanaan, Tuhan menyuruh mereka membunuh? Bapak Ibu mohon maaf. Perintah kepada tentang tanah itu sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 16. Negeri ini akan kuberikan kepada. Lalu ada hukuman terhadap Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu negara yang dihukum oleh Tuhan, kita semua tahu. Tetapi setelah peristiwa Sodom dan Gomora, orang Kanaan tidak bertobat. Maka waktu orang Israel datang kembali ke Kanaan, mereka tetap menjadi bangsa yang jahat. Maka pemusnahan mereka bukanlah suatu genosida menurut pandangan umum, tapi pemusnahan terhadap orang-orang yang berlaku jahat kepada Tuhan. Itu hanya perluasan hukuman Sodom dan Gomora. Jadi bukan Tuhan kejam, tapi orang-orang Kanaan sendiri, karena mereka tidak berubah, mereka jahat, mereka menyembah berhala. Karena mereka menyembah berhala, di kuil-kuil penyembahan itu ada namanya pelacur bakti. Sebelum pendeta naik begini, pendeta harus berhubungan seks dengan para pelacur di konsistori sana. Baru pendeta naik begini. Kenapa? Karena kalau pendeta berhubungan dengan para pelacur itu, maka para dewa di sorga juga akan terangsang untuk berhubungan seksual. Maka lahirlah hujan supaya dunia subur. Dan karena itu ada banyak anak-anak yang lahir dari hubungan-hubungan gelap seksual seperti itu. Dan anak-anak ini kemudian dikorbankan lagi, dibunuh lagi untuk para dewa. Itulah agama yang sedang dipertontonkan kepada Israel. Dan Allah sudah peringatkan mereka sedang Sodom dan Gomora, tapi karena mereka tidak berubah, maka hukuman itu datang. Itu Israel kembali mengambil haknya sebagai pemilik Kanaan. Kenapa? Karena janji. Allah memberikannya
karena janji. Tapi janji itu berbahaya kalau tidak diatur dengan baik. Makanya Tuhan perintah, ada 2 prinsip dalam membagi tanah. Pertama pakai undi, kemudian lihat jumlah. Mana yang rakyatnya banyak, suku-suku mana yang rakyatnya banyak, kasih tempat yang luas. Suku-suku yang sedikit, kasih tempat yang kecil. Tapi supaya dong jangan berkelahi, pakai undi. Tanah yang luas kelompokkan sendiri, tanah yang sempit kelompokkan sendiri, lalu undi. Suku yang kecil dapat bagian mana, suku besar. Maka tidak ada intervensi atau keberpihakan Musa dalam pembagian itu. Juga Yosua nanti. Tapi Tuhan yang menentukan. Undi adalah jalan di mana Tuhan sendiri menentukan bagian hak dari tiap-tiap orang atau tiap-tiap suku Israel dalam memperoleh tanah. Dan itu sebabnya prinsip yang kedua ini bagi bangsa kita ialah berkaitan dengan keadilan. Berkaitan dengan keadilan dalam membagi sumber daya negara ini untuk kepentingan rakyat. Sejauh mana bangsa kita telah adil membagi seluruh kekayaan negara ini untuk kebaikan, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Di mana-mana kita dengar pengaturan tambang itu oleh orang-orang tertentu menguasai. Dalam dunia berlaku hukum Pareto, 10% penduduk menguasai 90% kekayaan dunia. Bayangkan, kekayaan dunia ini dikuasai oleh 10-20% saja manusia. Kami yang 80-90% ini hidup dengan pengasihan. Kenapa? Karena distribusi kekayaan dunia yang tidak adil oleh orang-orang yang memegang kendali seperti Tuhan. Dia mau mengatur segala sesuatu. Nah, terhadap situasi begini, apakah kita masih memegang prinsip keadilan sebagaimana yang Allah atur dalam teks kita? Apakah kita ikut menciptakan situasi yang tidak adil? Atau kita justru terlibat dalam semua tindakan untuk menciptakan keadilan bagi bangsa ini? Dalam gereja juga sama. Kalau bagi diakonia selalu tidak jujur. Sama saja. Orang yang ada uang juga dapat diakonia. Jadi kita tidak tahu mana yang miskin, mana yang kaya dalam pembagian distribusi kekayaan gereja. Mungkin pengaturan tempat duduk juga tidak adil, kadang-kadang begitu. Atau pengaturan apa dalam gereja yang tidak adil? Sumber daya kita, ya saya tidak tahu. Kota Kupang berapa miliar APBJ-nya? Berapa miliar APBJ Kota Kupang? 2 miliar, ya, 4 miliar. Saya dengar jemaatnya 12.000. Berarti kalau 4 miliar bagi 12.000 itu satu ya, jemaat memberi berapa kepada Tuhan? Saya di rumah, waktu kami makan keluarga, saya bilang sama istri dan anak-anak. Waktu kami doa makan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kami keluarga pendeta sudah makan. Tapi belum tentu apapun jemaat itu sudah makan. Tuhan berkati, supaya kalau kami keluarga pendeta makan, apapun jemaat juga bisa makan sama situ pendeta. Saya mungkin belum bisa menciptakan keadilan dalam banyak hal. Tapi dari doa makan keluarga saya sedang minta kepada Tuhan, distribusi kekayaan Tuhan untuk seluruh jemaat, supaya kalau pendetanya makan, kalau boleh jemaatnya juga makan. Dan saya mau itu menjadi bagian doa kita semua. Mulailah dari hal-hal yang sederhana untuk menciptakan keadilan dalam dunia. Kalau kita sudah makan, kita mesti ingat bahwa ada banyak orang lain yang mungkin belum makan seperti kita. Maka kita mesti bilang sama Tuhan, kami sudah makan Tuhan. Tolonglah jemaat Kota Kupang yang lain supaya mereka juga bisa makan. Ya kalau kami makan daging, mereka tidak makan dagingnya tidak apa, mungkin nasi kosong, tapi paling kurang mereka bisa makan. Jemaat Kota Kupang akan menjadi satu kalau kita saling mendoakan supaya Tuhan menyertai memberkati kita semua. Saya kira cukup. Ada poin ketiga tapi saya kira cukup ya, supaya jangan lama lagi ya. Keadilan itu tidak bisa dengan teori. Keadilan itu hanya bisa dengan doa dan kerja keras. Jadi mungkin kita tidak bisa kerja. Pak Pendeta, saya miskin, saya tidak bisa menciptakan keadilan. Gunakanlah doa kita untuk menciptakan keadilan bagi dunia. Bagi kita yang dapat berkat lebih daripada Tuhan, ingat, Tuhan kasih kita berkat itu untuk 3 manfaat. Pertama untuk Tuhan, makanya ada persembahan. Kedua untuk kebutuhan kita sendiri. Tapi yang ketiga ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan lewat kita. Hanya titip,
kita harus salurkan kepada mereka. Bagian ini yang paling sering kita makan. Kita sudah makan kita punya, kadang-kadang makan Tuhan punya juga dalam bentuk persembahan, kurang-kurang di persembahannya. Makan lagi orang miskin punya yang Tuhan titip lewat kita. Kita makan semua. Karena itu sekarang penyakit dunia didominasi oleh penyakit karena makanan. Jantung itu penyakit karena makanan. Diabetes itu penyakit karena makanan. Darah tinggi itu penyakit-penyakit karena makanan, bukan karena kemiskinan. Kenapa? Karena kita tidak berbagi dengan orang lain. Tuhan ingin. Itu sebabnya orang gila. Tapi pernah lihat orang gila pilek? Orang gila pilek, tidak usah sakit lain. Orang gila pilek. Saya belum pernah lihat, jujur. Orang gila itu sakit pilek. Karena Tuhan pelihara dia. Dia tahu bahwa pendeta Milo tidak pernah kasih dia makan. Tuhan jaga dia. Dia makan dari sampah. Dia makan makanan ulat. Dia tidur di pinggir jalan. Dia tidak pakai baju. Dia telanjang tiap hari. Tapi hanya untuk sakit pilek pun dia tak akan alami karena Tuhan pelihara. Kita yang rakus ini yang Tuhan kurang pelihara. Makanya sakit terus. Ya. Jadi keadilan itu harus dengan cara apa? Menekan kerakusan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah dengar sabdamu. Tuhan berkati, Tuhan sayang, Tuhan tolong kami sekalian. Supaya kami diberi kuasa untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Supaya kami boleh menjadi terang bagi Indonesia di mana kami berada. Sehingga bangsa ini karena partisipasi kami jadi bangsa yang baik, bangsa yang adil, sejahtera, makmur. Karena kontribusi orang-orang Kristen di Indonesia. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan atau nanti setelah pengakuan iman berkata, supaya saya turun sekalian dari mimbar ini, saya nanti maju mundur. Sebelum pengakuan iman saya mau sampaikan sedikit. Jemaat itu kadang-kadang sudah tahu di pengakuan iman itu jemaat mesti bikin apa. Pokoknya pendeta bilang berdiri, duduk, tidak tahu itu pengakuan iman bikin apa. Pengakuan iman itu dalam bahasa Latin disebut credo. Credo itu dari dua kata, cor dan do, artinya ku berikan hatiku. Jadi kalau pendeta bilang kita berdiri untuk pengakuan iman, berdiri untuk apa? Berdiri untuk memberi. Tuhan ku berikan hatiku. Nah sekarang kepada siapa kita beri hati? Dalam pengakuan iman kita akui minimal dua hal. Pertama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka kalau kita berdiri dalam pengakuan iman, beri hati kepada siapa? Kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang kedua, setelah Roh Kudus kita bilang apa? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang. Maka kalau kita berdiri dalam pengakuan iman, beri hati kita bukan hanya kepada Allah Tritunggal, tapi juga kepada gereja. Saya minta Bapak Ibu, kalau yang hanya mau kasih hati kepada Tuhan, tidak mau kasih hati kepada gereja, pemalas datang gereja undang tidak mau datang, tidak mau terlibat pelayanan gereja, Bapak Mama duduk saja, tidak usah berdiri. Yang berdiri hanya orang-orang yang mau kasih hati kepada Tuhan dan kepada gereja. Dalam terang pengakuan itulah bersama semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu, saya jemput kita berdiri. Berani berdiri? Mari kita beri hati untuk Tuhan dan untuk gereja. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilakan duduk kembali karena kita sholat. Saya kurang suka kalau kidung jemaat ini dinyanyikan, minta maaf. Jadi saya memilih pakai, karena di dalamnya ada teologi yang menurut saya tidak pas di bagian ketiga tentang gereja. Silakan. Kepada solo ya,
Dipersilakan memuji Tuhan. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan telah berkati kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kesempatan solo dan vokal group kalau ada saya berikan. Baik, kalau tidak ada kita akan berikan persembahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat kemerdekaan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan kami, dan kami mohon Tuhan memberkati setiap persembahan kami agar boleh berguna bagi setiap pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita masing-masing sambil memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita beri dengan sukacita. Yang sudah memberi, mari kita tepuk tangan dengan sukacita. Sama-sama katakan puja. Belau badai hidup menerpamu, dan cobaanku datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, dan janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. sama-sama katakan. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Kali kita angkat pujian bersama-sama. Saya minta yang laki-laki saja nyanyikan pujian ini. Setelah itu perempuan. Sama-sama katakan, bila pada hidup sebab laki-laki dengan semangat Dan cobaanku datang mengganggu. Hanya satu janji harapanku, janji Tuhan. giliran kaum wanita, jangan mau kalah. Wow, sama. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap
janji harapanku. Sama-sama katakan. Janji Tuhan pegang teguh. Biar ku beranjak Dengan senyuman boleh. Bilang di samping kiri kanan teriak kasihan setia dari Tuhan. Pegang selalu janji Tuhan. Jangan lepaskan walau siang atau malam. Berjalan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunungku beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan yang melindungiku tetap teguh. Tetap pegang janji. Pegang selalu janji Tuhan. Jangan lepaskan walau siang atau malam. Berjalan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Sama-sama. Hidupku, biar gunung-gunungku beranjak, serta bukit-bukitku bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Biarkan musik memuji Tuhan, tetapi kita tahu dengan sukacita. Saya minta jemaat Tuhan kita bangkit dari sama-sama supaya jangan bosan. Biar Badai hidup menerpamu sama-sama kawan dan cobaanku terlalu dengan sungguh-sungguh kebiasaan janji harapanku. harapan kami Tuhan. Janji Tuhanku tetap teguh. Biar gunung-gunungku beranjak, serta bukit-bukitku bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan yang melindungiku tetap teguh. Sama-sama Pegang selalu janji Tuhan. Jangan lepaskan walau siang atau malam. Berjalan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. sama-sama Hidupku terakhir sama-sama. biar gunung-gunungku beranjak, serta bukit-bukitku bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Yang melindungi Kan melindungimu tetap teguh. semua. Kan melindungimu tetap teguh. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kita akan masuk. Kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami menyaksikan gereja dan negara menyatu dalam ibadah kami sore ini. Supaya kami orang-orang percaya di Indonesia belajar bahwa gereja, negara itu hal-hal yang penting yang mengatur kehidupan kami bersama. Dan untuk Bapa, bukanlah sesuatu yang tabu kalau gereja berbicara tentang negara dan melibatkan negara dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kami juga sudah dengar firman Tuhan untuk menolong kami orang-orang Kristen di Indonesia untuk berperan dalam memajukan bangsa ini. Mungkin peran kami masih kecil, tapi Tuhan kuduskan dan berkati supaya buahnya lebat bagi kebaikan bangsa ini.
Untuk semua orang-orang Kristen yang tidak peduli dengan kehidupan bangsa ini, kami berdoa Tuhan tobatkan mereka. Biarlah kami semua belajar untuk tenang. Kami dengar dalam kemajuan bangsa ini. Banyak orang kemudian keras tidak tapi juga secara kedalam terhadap rakyatnya sendiri, antara pemerintah dan masyarakat bersatu padu, berpikir bersama, bekerja bersama, sehingga Tuhan kami mengatasi berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan semua hal yang lain Tuhan yang merajalela di bangsa ini. Kami berdoa supaya jangan kejahatan merajalela, tapi biarlah kasih setia Tuhan dan orang-orang baik yang mau berpikir tentang bangsa ini, itulah yang bertambah-tambah, sehingga Tuhan bangsa ini akan semakin baik sekarang dan di masa akan datang. Kami berdoa untuk Gemit Kota Kupang. Tuhan berkati para pelayan firman Tuhan di tempat di sini. Beri mereka hikmat dan kuasa, juga bersama teman-teman presbiter, PPP, UPP, pengurus kategori yang fungsional. Dan mereka semua diberi hikmat dan kuasa oleh Tuhan untuk menata pelayanan jemaat ini dengan kurang lebih 12.000 anggota jemaat yang Tuhan titipkan di pundak mereka. Biarlah mereka senantiasa berdoa, mereka bekerja, mereka melakukan seluruh program yang telah direncanakan dengan berkat-berkat persembahan dari jemaat-Mu. Semuanya terlaksana dengan baik Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan di sini. Banyak jiwa datang kepada Tuhan. Banyak orang berubah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh oleh karena pelayanan berlangsung dalam jemaat ini. Untuk perlengkapi mereka sebagai Tuhan bersama keluarga masing-masing, supaya semua yang melayani Tuhan tahu bahwa dalam Tuhan jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Dan kalau mereka sudah melayani Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, supaya pekerjaan, usaha hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu, anak menantu diberkati, oleh karena mereka sudah melayani Tuhan
dengan setia. Seluruh jemaat Kota Kupang dalam pergumulan mereka masing-masing, di rumah tangga, di pekerjaan, dalam hidup mereka nanti di minggu yang baru, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa supaya setiap keringat darah dan air mata mereka tumpah untuk mengelola kehidupan, mencari berkat, mengurus anak-anak. Tuhan gantikan dengan berkat Tuhan yang melimpah. Yang setiap keluarga belajar mengucap syukur kepada Tuhan, karena melihat bahwa tangan Tuhan tak pernah meninggalkan mereka, juga menonton dan menyelamatkan. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit, yang berbeban berat, yang bergumul dan duka cita, yang mengalami tantangan-tantangan kehidupan. Sebagian mungkin ada di sini, sebagian ada di rumah mereka karena tantangan hidup. Kami berdoa supaya Tuhan menjangkau mereka dengan kuasa-Mu. Pulihkan dan sembuhkan semua yang sakit. Angkat beban kehidupan semua yang berbeban berat. Kalau Tuhan belum izinkan, ringankan mereka dan beri kemampuan kepada mereka untuk memikul segala beban kehidupan. Sampai pada waktunya mereka keluar daripadanya, karena Tuhan tetap berjalan bersama mereka. Untuk semua yang meneteskan air mata karena duka cita, Tuhan kiranya hapus air mata mereka, tampung air mata mereka dalam kehidupan-Mu, kuatkan dan hibur mereka senantiasa, mereka dapat kuat lagi menjalani hidup di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk semua yang berbahagia dalam jemaat ini, karena mengalami perpanjangan usia, pertambahan usia, atau pertambahan usia perkawinan, yang disembuhkan dari sakit, yang lolos dari celakaan mara bahaya, yang memperoleh banyak berkat sepanjang minggu ini, yang menikmati berbagai kebahagiaan dalam rumah tangga dan hidup mereka. Kami berdoa bersama mereka, bersyukur bersama mereka. Tuhan lengkapi sukacita mereka dan sukacita surgawi. Tiap-tiap keluarga yang bersukacita ini boleh menikmati apa yang menjadi pemberian Tuhan bagi mereka, dan tiada apa-apa mereka bersyukur kepada jemaat yang berbakti hari ini. Kami percaya bahwa satu hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kalau mereka ada 1-2 jam dalam kebaktian ini, Tuhan ganti dengan 1000 atau 2000 jam penuh berkat di luar sana dalam rumah tangga, tugas dan pekerjaan mereka. Dan mereka percaya kalau mereka bersekutu dan beribadah kepada Tuhan, mereka sendiri akan mendapatkan keuntungan dan berkat. Bahkan mereka sudah memperolehnya tiap-tiap hari. Itu ibadah adalah bagian dari ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Bapa di surga, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi sedang berdoa kepada Tuhan tentang apa mereka perlukan dan mereka butuhkan daripada Tuhan. Dengarkan doa-doa tiap pribadi dan jawablah mereka Bapa menurut rancangan-Mu yang agung dan ajaib itu. Dan mereka juga boleh memperoleh bagaimana berkat-berkat Tuhan, jawaban-jawaban doa Tuhan terus berlangsung atas mereka. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam liturgi hari ini, mulai rekan-rekan presbiter, pemain musik, penata sound system, LCD, koster yang menyiapkan ruangan ini, dan semua petugasnya. Tuhan berkati. Biar semua yang mereka persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Bapak, kami berdoa supaya seluruh penyembahan kami saat ini berkenan bagi Tuhan. Ini doa kami Bapa, berkenan mengampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu dan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, Majelis Jemaat Kota Kupang akan menginformasikan beberapa hal penting tentang pelayanan di Jemaat Kota Kupang. Yang pertama, baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 24 Agustus 2025. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftar di Sekretariat Jemaat Kota Kupang dengan melihat persyaratan yang ada di buletin jemaat. Pernikahan. Pemberkatan nikah pasangan Immanuel David Kawale dengan Tiara Ananda Tai akan dilaksanakan pada Selasa 19 Agustus 2025 pukul 10 WITA. Ibadah kelengkapan nikah akan dilaksanakan pada Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 10 WITA dilayani oleh Pendeta Olvi Magang Moy.
Pemberkatan nikah pasangan Irfan Alrikana dengan Vince Dokomita akan dilaksanakan pada Selasa 26 Agustus 2025 pukul 15 WITA. Ibadah kelengkapan nikah akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10 WITA dan akan dilayani oleh Pendeta Johan Immanuel Kakiai. Pemberkatan nikah pasangan Andrei Trofimov dengan Claudia Habamedo akan dilaksanakan pada Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 10 WITA. Ibadah kelengkapan nikah akan dilaksanakan pada Kamis 28 Agustus 2025 pukul 10 WITA dan akan dilayani oleh Pendeta Ida B.S. Mune. Dimohon orang tua atau pasangan nikah menghubungi Majelis Jemaat Lingkungan atau Rayon untuk hadir mendampingi pasangan nikah pada saat pengembalaan dan pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah dapat dilaksanakan apabila pasangan nikah telah mengikuti pembinaan pranikah dan juga sampai dengan 1 hari sebelum tanggal pemberkatan. Tidak ada keberatan dari pihak-pihak tertentu. Informasi duka di lingkungan 8 Rayon 2 dalam perayaan penatua Apriati Deborah Bisa dan kawan-kawan pada Minggu 10 Agustus 2025 telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, suami, ayah, opa, saudara dan saudara kekasih kita Jonias Ndolo dalam usia 65 tahun. Ibadah penguburan jenazahnya telah dilaksanakan pada Selasa 12 Agustus 2025 dilayani oleh Pendeta Ishak Yohanes Liunomo. Pemberitahuan diberitahukan kepada jemaat bahwa telah dibuka kelas katekisasi khusus bagi calon pengantin dan pasangan yang sudah berumah tangga tapi belum diteguhkan menjadi anggota SIN. Bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dalam kegiatan ini dapat mendaftar di Sekretariat Jemaat Kota Kupang. Kegiatan akan dimulai pada Selasa 19 Agustus 2025 di Gereja Kota Kupang. Diberitahukan kepada pasangan nikah yang akan melangsungkan pemberkatan nikah pada bulan September, Oktober, November, dan Desember 2025 serta pasangan yang berencana mengikuti pemberkatan nikah masal pada Oktober 2025 agar mengikuti pembinaan pranikah sebagai syarat melangsungkan pemberkatan nikah dengan mendaftar di Sekretariat Jemaat Kota Kupang. Kegiatan akan dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai 29 Agustus 2025 di Gereja Kota Kupang. Diberitahukan kepada anak-anak kelas belajar katekisasi reguler yang hari ini tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikarenakan adanya perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di sekolah masing-masing. Maka pembelajaran katekisasi akan dilaksanakan pada besok Senin 18 Agustus 2025 mulai jam 8 WITA di Gereja Kota Kupang. Sesuai surat atestasi Majelis Jemaat Gemit Kalvari Maumere nomor terbaca, maka terhitung mulai tanggal 12 Juli 2025 Saudari Jelianti Yunita Titi berpindah keanggotaan dari Jemaat Gemit Kalvari Maumere ke Jemaat Gemit Kota Kupang. Sesuai surat atestasi Majelis Jemaat Kota Kupang nomor terbaca, maka terhitung tanggal 14 Agustus 2025 Saudari Nelci Ofriani Nisa berpindah keanggotaan dari Jemaat Gemit Kota Kupang ke GPIB Puri Gading, Bali. Sesuai surat atestasi Majelis Jemaat Kota Kupang nomor terbaca, maka terhitung tanggal 15 Agustus 2025 Saudara Riki Yantri Ninobais berpindah keanggotaan dari Gemit Jemaat Kota Kupang ke Gemit Jemaat Sion Boet Amfoang Selatan. Pemerintah Provinsi NTT sedang memberlakukan keringanan pajak atau tax amnesty untuk pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dengan berbagai kemudahan dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada papan informasi depan ruang konsistori. Kehadiran jemaat yang beribadah pada ibadah utama keempat saat ini: laki-laki 227, perempuan 319, jumlah 546 jiwa. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat Kota Kupang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Andreas Milu SPSTH dari Gemit Galet Kelapa Lima yang telah memimpin ibadah saat ini. Kepada Bapak Ibu Jemaat dan jemaat tamu yang telah datang mengikuti ibadah saat ini, dan juga kepada semua komponen pelayanan yang bertugas dalam liturgi ibadah saat ini. Demikian beberapa hal penting yang telah kami sampaikan.
hal-hal lain yang tidak akan dibacakan pada kesempatan ini, mohon untuk membacanya dalam buletin jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan, dengarlah kebenaran ini. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, bangsa yang dipilihnya menjadi milik pusakanya. Sejemput semua jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita lakukan pujian.
sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami datang. Senantiasa dengan firman Tuhan, dan tidak saja di tempat ini, tetapi kami bawa pulang dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami semua ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan jumpa lagi di minggu ketiga bulan September. Sampai berjumpa kembali, terus berkati.